Yang pertama terkait dengan profil dari TOP ya Mbak ya, Kadis PUPR, mana tadi Mbak menyampaikan orang dekatnya gubernur, saudara BN, bahkan mungkin dari sebelum jadi gubernur ya, sudah menjadi orang dekatnya. Kemudian pernah juga menjabat PLT Sekda Kota Medan waktu saudara BN menjabat Wali Kota Medan gitu ya, dan lain-lain. Nah, yang ditanyakan adalah apakah KPK akan mengusut saudara setoran ke BN ataupun ke atasannya dari Bobi. Nah, tentu ya Mbak Tasya dan rekan-rekan, kami seperti juga yang telah disampaikan beberapa waktu bahwa saat ini sedang dilakukan upaya follow the money, mengikuti kemana uang itu. Tadi kan dari 2 miliar nih, yang kita ketahui awal itu, uang 2 miliar itu kemudian sudah didistribusikan. Ada yang diberikan secara tunai, ada juga yang ditransfer, dan ada yang masih sisa, yang 231. Jadi seperti saya sampaikan, bahwa selebihnya ini sedang kita ikuti. Kalau nanti ke siapapun ya, ke atasannya atau mungkin ke sesama kepala dinas ya, atau ke gubernur, kemanapun itu, dan kami memang meyakini, kami tadi juga sudah sampaikan bahwa kita bekerjasama dengan PPATK untuk melihat kemana saja uang itu bergerak. Nah, kita tentu akan panggil, akan kita minta keterangan. Nah, apa dan bagaimana sehingga uang itu bisa sampai kepada yang bersangkutan. Gitu. Jadi tidak ada dalam hal ini yang akan kita kecualikan. Gitu. Kalau memang bergerak ke salah seorang, misalkan ke ke kepala dinas yang lain atau ke Pak Gubernurnya, ya kita akan minta keterangan, kita akan panggil dan kita mintakan. Ditunggu saja ya. Kemudian pada bulan April ini saudara BN selaku gubernur terpilih di Sumatera Utara. Ini tidak hanya, sepengetahuan kami tidak hanya gubernur Sumatera Utara ya, gubernur Jawa Barat juga sini gitu ya, dan beberapa gubernur yang lain, beberapa kepala daerah yang lain ke sini, tentunya menyampaikan beberapa hal yang ada di wilayahnya. Yang disampaikan tidak spesifik terkait tentang ini. Memang mungkin terkait dengan birokrasi yang ada di sana, hambatan-hambatan birokrasi apa saja dan yang lain-lainnya. Nah, selamat datang Mas Mario. Nih suhunya masalah ini. Jadi waktu kesini sih tidak spesifik menyatakan ada yang khusus di PUPR maupun di di Jalan Nasional itu ya, SSJN itu. Nah, kami dapat informasi ini justru dari masyarakat gitu. Makanya pada kesempatan ini juga kami menghimbau kepada masyarakat tidak hanya di Sumatera Utara nih. Nah, alhamdulillah sudah dimulai dari Sumatera Utara, masyarakat menginformasikan kepada kita. Ini di provinsi-provinsi lain, di kota maupun kabupaten lain, silahkan. Apabila misalkan sekarang ada infrastruktur, pembuatan infrastruktur yang harusnya misalkan bisa bertahan sekian tahun, tapi kualitasnya kelihatan kan jelek, kan beda antara kualitas yang bagus, kita kasat mata juga bisa melihat gitu ya, dengan kualitas yang buruk. Nah, tapi juga tentu harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen maupun juga bukti-bukti. Jadi tidak hanya sebatas kita, oh ada jembatan misalkan rusak, tiba-tiba rusak, kena banjir, oh ini korupsi, dilaporkan ya, harus ada juga ini pihak mana yang membuat dan lain-lain, ini anggaran tahun berapa anggarannya dan yang lainnya. Itu bisa langsung nanti dilaporkan ke PLPM. Kemudian itu kan ya Mbak Tasya. Tadi seperti saya sampaikan, kalau ada kaitannya baik itu ada aliran uang, atau ada perintah ya. Tidak harus selalu ada aliran uang ya, termasuk ke gubernur, itu kita akan panggil tentunya. Misalkan hanya ada perintah,
memerintahkan untuk memenangkan pihak-pihak ini. Nah, uangnya belum dapat ya, tetap kita akan panggil dan kita akan minta pertanggungjawaban gitu kan. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan isu-isu yang sangat hangat. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai apa aja yang lagi viral ya. Ketika kita melihat orang kebanggaan Jokowi, yaitu Bobi Nasution, ketika diperiksa dan dipanggil oleh KPK, artinya ini sebuah aib dan kasus yang sangat besar sehingga KPK turun tangan. Jadi ini endingnya adalah korupsi. Mereka memakan uang haram, begitu ya. Bobi Nasution adalah gubernur Sumatera Utara, baru aja terpilih, baru aja dilantik, masih hangat-hangatnya juga, tetapi sudah aja dipanggil oleh KPK. Lucunya yang memanggil adalah KPK, tapi kalau saya kira kalau masih Kejaksaan Agung mungkin masih oke lah ya, kita masih mempercayakan hal itu. Namun Komisi Pemberantas Korupsi, dalam hal ini KPK, itu kan ternak-ternaknya Mulyono. Apakah nanti ini dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ataupun tidak ya? Kita pernah melihat di Ridwan Kamil ya, barangnya udah disita tapi orangnya belum, begitu ya. Kita lihat siapa orang-orang yang akan ditenggelamkan di jeruji besi ya. Itu tempat yang aman bagi orang-orang yang koruptor, teman-teman ya. Disampaikan di sini dari Nufref Fendi mengatakan, apabila ada unsur korupsi, siapapun dia harus diminta pertanggungjawabnya dan diperiksa. KPK harus tegas. Itu yang paling penting. KPK, bagaimana mereka tidak tebang pilih, bagaimana mereka juga tetap menjadi orang-orang yang dapat dipercaya oleh masyarakat dengan citra mereka yang sebelumnya udah buruk. Jadi harusnya mereka dapat memeriksa hal-hal seperti ini dengan baik. Nah, ini nih dari masyarakat Rospita Manurung. Manurung ini orang Batak lah ya. Ini dari Medan juga. Wajib Bobi juga dipanggil dan diperiksa. Sekalian kasus tambak Blok Medan ya. Ini Blok Medan juga nanti ada banyak orang-orang yang terikat dan terkait dalam hal itu ya. Setuju Bobi ditangkap, harap di like. Ini 365 orang udah setuju kalau Bobi ditangkap ya, ataupun dipanggil oleh KPK. Jadi ayo Ketua KPK dan Jaksa Agung, pekerjaan Anda dan keluarga dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Jangan pandang bulu ya. Memang benar, harusnya dan selayaknya, seyogianya KPK dan juga Kejaksaan Agung mereka tidak pandang bulu, tidak melihat backgroundnya siapa, tidak melihat keluarganya siapa. Tidak, kalau salah, kalau benar-benar. Mereka harus berani tegas dan berani berdiri sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Jangan melihat siapa orangnya ya. Kalau Anda indikasi Bobi terlibat kasus, diproses, tegakkan keadilan demi bersihnya negara kita dari para koruptor, supaya koruptor itu tidak ada lagi ya. Itu yang paling penting. Nah, beda banget dengan KPK zaman dulu, sekelas menteri dan gubernur yang ditangkap. KPK sekarang cuma sekelas kadis PNS pegawai yang ditangkap. Tunjukkan kalau kalian lembaga independen, kalian dibentuk untuk tidak takut dengan siapapun ya. Mau presiden sekalipun, jika itu salah maka itu harus ditangkap ya. Akhirnya KPK masuk berita supaya terlihat ada kerjaan, rakyat sudah pintar kerja yang benar. Buktikan bisa memberantas korupsi. Segera dengan sungguh-sungguh semua persoalan mereka harus diproses, diperiksa dan tangkap jika terbukti. Lucunya teman-teman, Bobi Nasution ini sebelumnya kan lagi viral juga ya, tentang
di Raja Ampat, 4 pulau di Aceh yang pengen kali ya begitu ya, pengen kali ia miliki. Namun Prabowo berkata lain bahwa itu adalah miliknya Aceh. Ya, jadi ini viral lagi nih, Bobi Nasution. Disampaikan lagi di sini tidak usah dilindungi mau anak siapa, kalau melakukan kejahatan ya dipenjara. Karena melakukan kejahatan merugikan uang rakyat dari pajak, ya. Itu memakan uang haram, ya. Jadi jangan berikan sebuah kompensasi dengan orang-orang seperti itu. Kasus Blok Medan juga belum ada kelanjutannya. Pemilik Blok Medan Bobi Nasution tambang nikel yang merugikan negara 300 triliun di Maluku Utara. Itu kan cukup membuat masyarakat trauma. Ya, harusnya KPK lebih tegas lagi, perbaiki citra Anda. Teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.